Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ayu Rosmiati. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks cerita inspiratif. Yang dimana teks cerita inspiratif itu bisa sebagai motivasi dan inspiratif kita, rasa simpati kita terhadap orang lain. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing di Oke, baik. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang masuk atau tidak? Alhamdulillah semuanya masuk. Semoga kita semua dilancarkan dalam pembelajaran ini dan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelumnya kita mengulas yang terlebih dahulu, yaitu tentang teks berita, yang dimana teks berita itu berupa fenomena atau kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, yang dimana teks berita itu menceritakan tentang kejadian seseorang yang dialami seseorang dan nanti dipublis melalui media online atau media koran. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran, yaitu tentang teks cerita inspiratif, Ibu akan memaparkan tentang KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. KD kompetensi dasar teks cerita inspiratif itu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi teks secara inspiratif yang dibaca dan didengar. Sebelumnya, menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui pengertian teks cerita inspiratif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui struktur teks cerita inspiratif. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang keempat, siswa dapat mengetahui contoh teks cerita inspiratif. Kita lanjut dalam pembelajaran inti, yaitu mengetahui tentang pengertian teks cerita inspiratif. Ada yang tahu pengertian teks cerita inspiratif itu apa? Iya, jadi teks cerita inspiratif adalah narasi yang lebih bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang, atau disebut inspirasi kepedulian kita terhadap orang lain. Yang selanjutnya tentang struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama ada orientasi, yang kedua perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang empat resolusi, yang lima koda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah berisi pengenalan tokoh dan latar belakang masalah. Yang kedua ada perumitan peristiwa, berisi rangkaian peristiwa dari awal sampai puncak masalah. Yang ketiga komplikasi, berisi puncak peristiwa. Yang keempat ada resolusi, berisi penyelesaian masalah. Yang kelima ada koda, berisi simpulan dan pesan moral dari teks cerita inspiratif tersebut. Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Kata yang terdapat dari ciri kebahasaan teks cerita inspiratif ada kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara, konjungsi intrakalimat dan antar kalimat, kalimat menyebut setara dan bertingkat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam keterangan. Nah, yang pertama ada keterangan tempat. Di sana ada dijelaskan ada keterangan tempat dari. Yang kedua yaitu waktu, tentang besok, kemarin, lusa, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan itu berupa supaya, agar, dan selanjutnya. Yang selanjutnya ada cara. Itu ada dengan, secara. Yang selanjutnya ada macam-macam konjungsi di dalam teks cerita inspiratif. Macam-macam konjungsi ada intrakalimat, konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausa dengan klausa. Yang selanjutnya ada konjungsi dibagi ada jenisnya, yaitu konjungsi subordinatif, yaitu contohnya itu adalah setelah, agar, sehingga. Yang selanjutnya ada konjungsi
koordinatif, contohnya, dan serta. Oke, kita lanjut pembahasannya tentang antar kalimat. Nah, konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat sebelumnya atau lainnya, yang dimana ada jenis-jenisnya. Jadi antar kalimat itu ada dibagi jenis-jenisnya lagi, yaitu satu sebab akibat, contohnya itu karena itu, oleh sebab itu, lanjutannya dari kalimat sebelumnya, sesudah itu. Nah, hal di luar kalimat, contohnya itu selain itu. Nah, pertentangan, nah ada juga pertentangan. Yang selanjutnya ada 3 macam kalimat majemuk. 1. Majemuk setara, memiliki hubungan koordinatif dan dapat dipisahkan, memiliki konjungsi dan lalu sedangkan bahkan. Nah, contohnya itu ada contohnya majemuk setara. Citra bermain boneka, Arini memasak nasi. Nah, kita sambungkan menjadi Citra bermain boneka sedangkan Arini memasak nasi. Nah, selanjutnya ada majemuk bertingkat, yang dimana majemuk bertingkat itu memiliki klausa-klausa bertingkat dan tidak dapat dipisahkan. Nah, konjungsi yang digunakan dalam majemuk bertingkat adalah yaitu waktu, syarat, tujuan, sebab akibat, perbandingan, dan lain sebagainya. Majemuk bertingkat, dia membolos karena tidak diberi uang jajan. Mereka mirip seperti pinang dibelah dua. Petani membajak tanah agar subur. Kita ke contoh teks cerita inspiratif, yang dimana kita akan menampilkan contoh teks cerita inspiratif. Nah, di sini ada aksi YouTuber peduli ODGJ, yang di sana terdapat Rian TV merupakan salah satu channel YouTube yang berfokus pada aksi kepedulian sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa atau singkatan ODGJ. Videonya selalu menarik perhatian tentang Rian yang memberanikan diri bercengkrama dengan penderita gangguan jiwa di pinggir jalan raya Bandung. Kegiatan interaksi dengan orang yang mengalami gangguan jiwa memang tidak selalu mudah. Terkadang Rian bersama kawan-kawannya harus mendapatkan cemoohan dari warga sekitar karena kepeduliannya tersebut. Akan tetapi berkat niat pribadi dan dukungan dari para subscriber di dunia maya tidak meruntuhkan keinginan Rian untuk tetap peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Pada beberapa episode, terdapat kegiatan Rina bersama kru terhambat karena disambut dengan sikap yang tidak bersahabat, menjemput Rian dengan bahasa yang kasar atau mengusirnya agar tidak berani mendekati orang yang sedang mengalami gangguan jiwa tersebut. Rian seringkali membagi makanan, minuman, pakaian, alat tidur, bahkan beberapa orang yang mudah diajak bercengkrama. Rian membersihkan orang-orang tersebut agar penampilannya tidak terlalu kotor. Hal yang ingin dicapai Rian melalui akun YouTuber miliknya adalah mengajak semua lapisan masyarakat untuk peduli dengan sesama. Bahkan jika Anda mampu, maka tidak ada salahnya untuk melakukan hal yang sama. Terdapat banyak pesan yang ingin disampaikan Rian melalui kegiatannya tersebut. Salah satunya adalah berharap anak keluarga ODGJ bisa melihat video miliknya. Banyak pihak yang menghubungi Rian untuk menginformasi jika orang dalam video Rian TV adalah salah satu anggota keluarga yang hilang. Jangan bosan untuk berbagi karena berbagi itu indah dan mudah untuk dilakukan, ya termasuk di tempat ramai bernama jalanan. Nah, dari contoh tersebut kita dapat mengutip berbagai cerita inspiratif yang dapat kita ambil dari teks cerita inspiratif tersebut. Kita melihat contoh teks cerita inspiratif tersebut, maka dari itu kita akan mengulas dan menggali terlebih dahulu tentang struktur dan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif tersebut. Nah, di sini ada kita bisa lihat contoh dari aksi YouTuber peduli ODGJ,
yang dari paragraf awal dari Rian TV merupakan salah satu channel YouTube yang berfokus pada aksi kepedulian sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa atau disingkat ODGJ. Videonya selalu menarik perhatian tentang Rian yang memberanikan diri bercengkrama dengan penderita gangguan jiwa di pinggir jalan raya Bandung. Nah, itu termasuk paragraf tersebut termasuk ke dalam orientasi atau pengenalan. Nah, selanjutnya ada paragraf kedua yaitu tentang kegiatan interaksi dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Memang tidak terlalu mudah, terkadang Rian bersama kawan-kawannya harus mendapatkan cemoohan warga sekitar sampai sesama yang membutuhkan. Itu termasuk perumitan peristiwa. Paragraf selanjutnya adalah pada beberapa episode terdapat kegiatan Rian bersama itu terlambat karena disambut dengan sikap yang tidak bersahabat sampai dengan tersebut agar penampilannya tidak terlalu kotor. Nah, paragraf tersebut itu termasuk komplikasi inspiratif tersebut dari segi ciri kebahasaan. Yang dari paragraf pertama yaitu tentang videonya selalu menarik perhatian tentang Rian yang memberanikan diri bercengkrama dengan penderita gangguan jiwa di pinggir jalan raya Bandung. Nah, itu termasuk dari ciri keterangan tempat yang dimana ada tempat yaitu di pinggir jalan raya Bandung. Nah, itu termasuk dari keterangan tempat. Yang paragraf kedua itu kegiatan interaksi dengan orang yang mengalami gangguan memang tidak selalu mudah. Nah, itu termasuk dari keterangan cara. Masih dalam paragraf kedua yaitu akan tetapi berkat niat pribadi dan dukungan daripada subscriber di dunia nyata tidak meruntuhkan keinginan Rian untuk tetap peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Itu termasuk konjungsi antar kalimat. Nah, pada paragraf ketiga dari mulai pada beberapa episode sampai sikap yang tidak bersahabat itu termasuk ke dalam majemuk bertingkat. Nah, selanjutnya dari paragraf ketiga menyebut Rian dengan bahasa yang kasar atau mengusirnya agar tidak berani mendekati Rian. Itu termasuk keterangan tujuan yang dimana orang yang sedang mengalami gangguan jiwa itu tersebut, bahkan beberapa orang yang mudah. Yang selanjutnya bahkan pada beberapa orang yang mudah untuk diajak pencengkrama, Rian membersihkan orang-orang tersebut agar penampilannya tidak terlalu kotor. Nah, itu termasuk konjungsi intra kalimat. Nah, yang selanjutnya terdapat pada kalimat pada paragraf kelima yaitu jangan bosan untuk berbagi karena berbagi itu indah dan mudah untuk dilakukan. Anda bisa ditemukan di mana saja termasuk di tempat ramai jalan yang berada di tepi perjalanan atau di jalanan. Itu termasuk majemuk bertingkat. Nah, selanjutnya ya sudah. Kali ini Ibu cukupkan. Semoga peserta didik dapat menyimak dan mengambil manfaat dari teks cerita inspirasi tersebut. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan diberi kesehatan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada